يعني عندك رجال في الملعب واثقين منهم ان المباراه ما بتروح يعني مهما كان المباراه ما بتروح. وشعوركم اليوم وتشوف جمهور البحرين اليوم عبي لكم الملعب؟ اكيد جمهور البحرين الصراحه ما يخلي بدات باقي البطولات في البحرين ما ينفع يعني. Kiper Timnas Bahrain, Ebrahim Lutfalla, memuji lapangan latihan yang disediakan PSSI jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho, bener yang Panji bilang, lebih klop sama si Itses sama Hilgers kayaknya memang jarang main, jadi kelihatan banget agak kaku. Nah, Rizky Ridho lebih klop sama Itses. Di samping Hilgers cedera juga. 4 solusi lini pertahanan Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain agar tak mudah dibobol seperti melawan Australia. Kapten pelatih Timnas Bahrain puji lapangan Gelora Bung Karno jelang hadapi Timnas Indonesia. Kiper Timnas Bahrain, Ebrahim Lutfalla, memuji lapangan latihan yang disediakan PSSI jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan menyebut kualitasnya yang terbaik di Asia. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain itu akan digelar Selasa 25 Maret 2025 pukul 19 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Jelang laga itu, skuad Bahrain sudah tiba di Jakarta dan menggelar latihan. Sesi itu berlangsung di lapangan A Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 22 Maret. Mereka baru sekali berlatih tapi sudah ada kesan positif. Ebrahim memuji kualitas lapangan AGBK. Menurutnya, kualitas rumputnya salah satu yang terbaik di Asia. Lapangan ini bagus, salah satu yang terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia. Ini bagus dan sesi latihannya menyenangkan, ungkap Ebrahim, mengutip dari video di akun Instagram Timnas Bahrain, Sabtu, 22 Maret 2025. Lebih lanjut, kiper berusia 24 tahun itu mengaku kurang terbiasa dengan cuaca lembab di Indonesia. Sebab, Ebrahim terbiasa cuaca panas di Timur Tengah. Cuacanya hangat, saya terbiasa dengan cuaca yang panas sekali. Jadi, saat matahari terbenam, cuaca di Jakarta mulai sedikit dingin, kata Ebrahim. Lapangan AGBK sendiri kerap digunakan Timnas Indonesia untuk berlatih. Selain di sana, anak asuh Patrick Kluivert juga beberapa kali berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Di sisi lain pelatih Bahrain Dragan Talajik memuji Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yang akan menjadi venue melawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 25 Maret. Dalam konferensi pers, Talajik menyebut GBK sebagai stadion luar biasa. Di mata pelatih 59 tahun itu, melawan Indonesia akan jadi pertandingan sulit, ditambah lagi berlaga di hadapan puluhan ribu supporter merah putih. Saat melawan Jepang, atmosfer pertandingan di GBK menyita perhatian publik, salah satunya dengan Tifo Gundala yang berduel dengan Godzilla. Nanti akan jadi laga yang sulit bagi kami, apalagi kami akan bermain tandang di stadion yang luar biasa, ujar Talajik. Meski begitu pelatih Bahrain tersebut sesumbar ingin menang atas Timnas Indonesia. Di mata pelatih 59 tahun ini, kemenangan penting bagi Timnas Bahrain. Tapi saya jamin akan berusaha dan akan mencari kemenangan lawan Indonesia, dan mendapat 3 poin krusial di laga nanti, tutur Talajik. Dragan Talajik juga mengaku tidak dalam posisi tertekan walaupun berhadapan dengan puluhan ribu supporter Indonesia. Tidak ada tekanan bagi kami, terutama soal mencetak gol, para pemain sudah punya pengalaman dan mereka sudah terbiasa dengan atmosfer macam ini, dan bagi kami tekanan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, ucap Talajik. Melawan Bahrain jadi laga krusial bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda pantang kalah demi menjaga peluang berada di 4 besar klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 solusi lini pertahanan Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain agar tak mudah dibobol seperti melawan Australia.
Kekalahan timnas Indonesia 1-5 dari Australia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Khusus di sektor pertahanan, ada beberapa yang mesti ditemukan solusinya. Banyak pemain baru bergabung dengan skuad hanya beberapa hari sebelum pertandingan, sehingga koordinasi dan pemahaman antar pemain belum maksimal. Terlebih, kondisi para pemain juga diragukan kebugarannya lantaran mayoritas terbang dari Eropa ke Australia. Bukan faktor susunan pemain atau siapa harus dipasang dengan siapa. Tetapi saya lihat beberapa faktor. Pertama, timnas Indonesia overconfidence, kata Raja Isa. Faktor kelelahan juga jadi penyebab kekalahan menyakitkan dari tuan rumah Australia. Mungkin secara tidak langsung stamina memengaruhi anak asuh Patrick Kluivert. Nah, menjamu Bahrain di Jakarta nanti, Patrick Kluivert dan jajaran pelatih punya tugas berat, baik teknis maupun non-teknis. Meningkatkan kepercayaan diri dan memantapkan chemistry antar pemain juga semestinya sudah diwaspadai. Terkhusus di lini belakang, bagaimana seharusnya timnas Indonesia merespons kekalahan dari Australia agar bisa mengalahkan Bahrain? Berikut ini ulasannya. Kekalahan dari Australia menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar pemain belakang menjadi salah satu penyebab utama kebobolan gol. Pemain belakang seringkali terlambat bereaksi dan tidak antisipatif terhadap serangan lawan. Meningkatkan latihan koordinasi dan komunikasi antar pemain belakang untuk memperkuat lini pertahanan. Saya lihat hampir semua kebobolan gol karena kurangnya koordinasi pemain belakang, kata Aji Santoso dinukil dari Tempo. Mereka tak melihat ada striker lawan yang lari di belakang dia. Pemain bek kiri kita juga jaraknya terlalu jauh sehingga terlambat menghalau serangan, ujarnya lagi menambahkan. Strategi high defensive line yang diterapkan timnas Indonesia saat melawan Australia terbukti tidak efektif karena seringkali meninggalkan ruang kosong di belakang. Menggunakan strategi pertahanan yang lebih fleksibel, seperti mid-block, untuk mengurangi risiko kebobolan gol dan memberikan ruang bagi pemain untuk bereaksi lebih cepat. Keputusan Patrick Kluivert untuk memperkenalkan open play atau attack atau total football sebenarnya tidak salah, tetapi persiapannya ini terlalu mepet. Seharusnya Kluivert atau Alex Pastor sudah harus menganalisis ini, kata Raja Isa. 4 back diterapkan Patrick Kluivert saat menghadapi Australia. Akan tetapi, ada anomali di lini belakang, yakni ketika Kelvin Verdong dimainkan sebagai back tengah saat bertahan. Kevin Dix, Mees Hilgers, dan Jai Itzes adalah 3 pemain yang secara alami bermain sebagai back tengah. Dix memang bisa berperan sebagai full back kanan dan bahkan gelandang bertahan, namun ketika menempatkan Verdong sebagai back tengah, yang berubah menjadi full back kiri saat menyerang, agaknya membuat pola timnas Indonesia tak benar-benar terlihat. Menggunakan formasi 3-4-3 atau 5-4-1 saat bertahan bisa memberikan kekuatan tambahan di lini belakang. Yang terpenting adalah, penggunaan formasi yang lebih sesuai dengan kekuatan tim dan lawan, serta fleksibel dalam mengubah strategi sesuai dengan situasi pertandingan. Setelah 1 pertandingan, Patrick Kluivert sewajarnya sudah bisa menemukan apa yang salah, termasuk pemilihan pemain. Ada beberapa pemain yang sebaiknya memulai laga dari bangku cadangan. Sejumlah pemain seperti Nathan Choeon dan Rafael Struijk bisa dipertimbangkan untuk diparkir lebih dulu. Eliano Reijnders dan Rizky Ridho bermain cukup efektif dan lugas, sehingga Patrick Kluivert bisa mempertimbangkan keduanya. Di posisi penjaga gawang, tidak ada yang meragukan kualitas Martin Paes. Akan tetapi, tiada salahnya juga memberikan kesempatan kepada Emil Audero. Ingat, pengalaman kiper Palermo di Liga Italia sangat mewah, sehingga ia dipercaya bisa mengatasi tekanan pada pertandingan melawan Bahrain.